menggugat balik supaya mereka membuktikan itu, dan dibuktikan hari ini ternyata pembuktian mereka belum siap. Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A mengalami kendala di sistem elektroniknya yang menyebabkan misinformasi antara majelis hakim dan para tergugat. Persidangan tersebut merupakan perkara sengketa waris, penggugat tuntut ganti rugi 15 miliar rupiah dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Perkara sengketa waris dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 277-PDT-G-2024. Dalam kasus ini, pihak penggugat, yakni Ahmad Yunaidi dan Ibu Kesi, yang diwakili oleh kuasa hukum Nurul Islam, menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah terhadap para tergugat. Saat sidang memasuki pembuktian pihak penggugat, terjadi beberapa kali penundaan. Hal itu membuat kuasa tergugat kesal. Pasalnya majelis hakim sudah menjadwalkan persidangan di tanggal yang sudah ditentukan. Agenda hari ini dijadwalkan oleh ketua majelis itu pembuktian penggugat. Tapi ternyata di ruang persidangan penggugat belum siap dengan bukti-buktinya. Maka ditunda kembali pembuktian tergugat itu di tanggal 7 November, di hari Kamis pekan. Dan sekaligus untuk sidang konvensional masalah konfirmasi dan klarifikasi atas keberatan dari pihak tergugat. Masalah jadwal persidangan. Seperti itu. Jadi sepertinya ada kriwel sedikit di ruang sidang. Itu kenapa sih alasannya? Nah, itu sedikit keriuhan ya. Tadi mungkin para media sudah mendengarkan keterangan dari ketua majelis. Dia sudah memberikan keterangan konfirmasi dan klarifikasi atas keberatan kita. Dengan alasan mungkin ikut atau linknya dia yang tidak sinkron seperti itu. Tapi sesuai yang kita konfirmasi dan klarifikasi di perangkatnya pengadilan, itu jelas sama dengan yang diagendakan di ruang persidangan. Seperti itu. Menurut catatan hakim tidak sama. Menurut catatan hakim di linknya beliau gitu. Padahal kan kode itu bisa buka, tergugat bisa upload, penggugat bisa upload. Itu yang punya kode hanya ketua majelis. Seperti ini itu. harusnya sidangnya memang kapan? Sidang kalau untuk di ruang persidangan memang hari ini. Yang sidang yang kita konfirmasi untuk tanggal-tanggal yang kemarin itu sidang jawab menjawab. Ada jawaban tergugat, ada replik penggugat, ada duplik tergugat. Kalau untuk nilai nominal angka saya NJP-nya di situ kurang ini. NJP-nya ya belum tahu persis apa itu 9 juta atau 8 juta 1 meter. Jadi total luasnya? Luasnya sekitar 3.190 meter. Makanya Ya. Berarti intinya dari pihak Mbak ini adalah dari kandung, yang 3 itu semua dari tiri. Jadi pewaris ini, lebih tepatnya pewaris ini suami sebelum menikah sama istri kedua sudah membawa anak 3. Nah, itulah yang sebagai sekarang penggugat. Tapi objek waris tersebut didapatkan setelah menikah sama si istri kedua ini. Seperti itu. Tapi sebetulnya ada surat warisnya nggak sih? Surat waris biasanya kan kalau dari pihak klien kita yaitu menantu sudah ada penetapan warisnya. Sudah ada menetapkan bahwa dirinya adalah ahli waris dari anak pewaris. Gitu. Sudah ada. Karena sudah meninggal aja ya? Sudah meninggal. Akhirnya, Kamis, 31 Oktober 2024, sidang terlaksana, namun kembali ditunda karena penggugat belum menyerahkan bukti surat yang diminta majelis. Penundaan berulang kali itu dipertanyakan kuasa hukum tergugat, di mana penundaan sidang tanpa ada catatan atau pemberitahuan seperti persidangan pada umumnya. Kuasa hukum juga menceritakan bagaimana selaku pihak yang berperkara tak mendapat informasi, bahkan mereka dipingpong kala menanyakan hal itu ke bagian informasi di Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini berawal dari perpecahan di antara ahli waris dari almarhumah Ibu Haji Juleha. Para penggugat, yang merupakan anak tiri almarhumah, menuntut hak waris yang mereka klaim sebagai hak mereka. Sementara itu, tergugat yang diwakili oleh pengacara Desi Desturi adalah menantu dan keponakan dari almarhumah. Ketidaksepakatan terkait pembagian hak waris menjadi pemicu sengketa yang berlanjut ke meja hijau. Para penggugat mengklaim bahwa sertifikat kepemilikan properti yang menjadi bagian warisan dipegang oleh pihak tergugat secara tidak sah. Mereka merasa dirugikan oleh pihak tergugat yang disebutkan telah menahan dokumen berharga tersebut. Selain menuntut hak waris, para penggugat juga mengajukan ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah sebagai kompensasi atas kerugian material dan non-material.
Mereka mengklaim bahwa sengketa ini telah memberikan dampak psikologis, serta biaya hukum yang sudah mereka keluarkan hingga mencapai 120 juta rupiah, yang kemudian diminta untuk dibebankan kepada pihak tergugat. Sementara melalui konfirmasi dan klarifikasi yang diajukan ke pihak Pengadilan Negeri Depok, Desi Desturi berharap bahwa ke depannya, tidak ada lagi perubahan jadwal yang mendadak atau sepihak dalam perkara PMH ini. Pihak tergugat menginginkan proses peradilan yang transparan dan adil untuk semua pihak yang terlibat. Kasus ini pun menjadi perhatian di kalangan masyarakat Depok dan sekitarnya, mengingat besarnya nilai ganti rugi yang diajukan. Perkara sengketa waris ini menyoroti pentingnya kejelasan dalam hak-hak waris, serta transparansi dalam proses peradilan. Gugat melakukan atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dianggap dari pihak Pak Jajang dan Pak Jarkasi ini melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merugikan mereka. Dengan adanya somasi dari kita, membuat penggugat ini stres dan berpikiran. Jadi pikirannya terlalu membuat jadi sakit lah seperti itu. Maka mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan 15 miliar. 15 miliar ditambah 120 juta biaya pengacara. Gitu. Dan kami sudah menjawab secara resmi bahwa gugatan tersebut tidak realistis dan kami justru mensomir, menggugat balik. Mereka harus bisa membuktikan betulkah mereka stres, sakit, gitu kan, dibuktikan dengan adanya nanti surat dari psikiater, dari psikolog, gitu. Kami mensomir mereka, menggugat balik supaya mereka membuktikan itu, dan dibuktikan hari ini ternyata pembuktian mereka belum siap. Gitu. Kami masih menunggu seperti itu. Oleh pihak Paris sebagai gugatan. Ya, saya sudah menyerahkan kepada kuasa hukum. Saya sudah menyerahkan kepada kuasa hukum saya untuk permasalahan ini. Oh, Bapak sebagai suami anak itu atau kakak kandung? Bukan, saya keponakan dari almarhumah Ibu Jaleha, ponakan.